Assalamualaikum. Ini izin nyambung dikit soal ayam mulbit dan 3D omat ya. Nggak sengaja nih, saya ternyata ngalamin healing yang kenceng berkat 3D omat itu. Jadi gini ya, menyimak dari sharingnya para pakar, saya menteorikan tuh, walaupun kita udah biasa puasa, fasting, kalau proses unlearning dan relearningnya terjaga, healing tetap bisa kenceng mestinya. Benar apa enggak? Teori orang jalanan kayak saya ini silakan aja dibuktikan oleh para peneliti yang lebih otoritatif. Cuma para penggiat fasting yang udah rutin mestinya pada tahu tuh fenomena diminishing benefit gitu. Kayak Teh Mimin saat ketemu kekasih hati Kang Maman pertama-tama diapelin, widih sampai 2 hari itu rasa berbunga-bunganya nggak hilang-hilang. Tapi begitu udah nikah 2 tahun, ketemu Kang Maman suami sendiri itu nggak ada dampak healingnya sedikit pun. Yang ada seringnya itu malah tepok jidat kalau dideketin suami. Good evening, Mimin. Akang pulang. I love you. Idih, kamu tuh salah makan apa sih, Kang? Nah, bahkan dibilang I love you aja jawabannya itu prep gitu. Walah, Min. Kejadian kan ya kayak gitu. Penggiat fasting juga kayak gitu tuh. Di awal-awal nyoba fasting, wih, di badan kerasa enak gitu. Healingnya itu amat terasa. Nah, tapi seiring waktu, begitu puasa itu sudah menjadi hal biasa, dampak healingnya terasa menipis atau bahkan tidak terasa. Karena dia sudah adaptasi, fasting itu jadinya bukan lagi urusan survival, tapi semacam business as usual. Sehingga sinyal-sinyal survival di tubuh kita itu nggak kenceng lagi. Padahal kalau sinyal survivalnya nggak kenceng, dampak autofaginya juga rada slow, dampak pemunculan stem cell-nya juga rada slow, ujungnya ya udah healing pun jadi terasa tipis-tipis saja. Bisnis as usual tadi tuh kalau nggak tahu ya udah. Biasanya yang ngomong gitu tuh orang-orang dari daerah Jombang, Bojonegoro. Terus agar survival mode bisa kenceng lagi, kata para penggiat dan influencer fasting, itu situasinya mesti agak diacak-acak, dikocok ulang gitu. Sehingga tubuh kita itu mengalami apa yang disebut unlearning, terus udah itu relearning. Dan yang lalu saya udah sharing ya, bahwa menurut saya, salah satu yang paling bisa menjaga siklus unlearning relearning ini, itu puasa ayam mulbit yang model 3D omat. Selengkapnya dulu saya udah sharing, tapi sebulan lalu itu coba pembuktian ya. Apa benar yang dibilang para influencer itu berlaku untuk diri saya yang sudah hampir 56 tahun. Kemarin kan saya udah sharing tuh, pas medical check up, ambil darah, saya itu kisruh bener, tangan saya sampai beneran biru-biru di 6 tempat gitu. Kebetulan itu deket sama jadwalnya ayam mulbit di bulan itu tuh. Saya terus mikir, sekedar biru-biru gini kalau saya bisa picu autofagi di atas normal, stem cell dan serangkaiannya lebih kencang dari normal, mestinya bisa cepat healingnya kan ya. Pengalaman ambil darah jadi biru-biru gitu buat saya itu sering ya. Dan biasanya sembuhnya amat berangsur-angsur. Bisa 3 mingguan atau sekitar itu baru benar-benar lenyap. Dan biasanya itu saya diemin aja karena ya nggak mengganggu keseharian sih. Cuma soal kulit di bagian luar kan ya. Tapi bulan kemarin itu saya kayak judul lagu dangdut gitu deh. Penasaran. Hari ketiga pasca ambil darah, itu biru-birunya makin menjadi. Beberapa hari gitu terus nggak berubah sedikit pun, tapi begitu dipakai puasa ayam mulbit 3D omat sebagaimana yang teknisnya dulu saya ada sharing, itu beneran ternyata perubahannya tampak amat nyata dalam waktu yang singkat. Baru pertengahan puasa yang hari kedua aja birunya melenyap, tinggal kayak coklat-coklat yang lebih halus. Pertengahan hari ketiga itu coklatnya bahkan menipis juga, dan besoknya bangun pagi itu udah lenyap belas. Oke lah, healingnya tentu tidak secepat bayi ya, yang dalam sekejap bekas luka di pusatnya bisa kayak sulapan. Cuma bagi saya ini terasa quick healing di depan mata. Apa benar autofagi saya jadi lebih kencang oleh 3D omat ini? Apa benar stem cell bisa lebih bermunculan? Atau jangan-jangan itu karena faktor sugestinya? Walau alam sih apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai amatiran, saya nggak bisa juga membuktikan ini secara ilmiah, tapi ada rasa puas gitu di dalam hati memantau terjadinya quick healing kayak gitu. Umur udah hampir 56, ternyata masih bisa juga memunculkan quick healing walaupun kelasnya kelas yang relatif cemen. Secara ilmiahnya tentu ini bukanlah pembuktian yang sahih atau apa, tapi coba aja kalian eksperimen sendiri, khususnya penggiat fasting yang udah sering meraktekin omat. Kalau suatu ketika ada luka-luka kecil, entah kecucuk duri atau kebeset atau apa bener tuh 3D omat ngecengin healing yang kasat mata. Tapi kalau terlukanya itu karena cinta, beda lagi kali ya. Apalagi kalau cintanya itu cinta karet. Walah, lagu dangdut lagi tuh kalau cinta karet. Oke deh, buat yang pernah ngerasain dapat healing kenceng karena fasting,
boleh juga tuh kalau mau sharing dan komen di sini. Cuma ya kalau yang nggak pernah ngerasain healing dari puasa, nggak komen juga nggak apa-apa tuh, kayak Mang Uya. Mang Uya ini bertahun-tahun puasa, tapi sekalipun nggak pernah ngerasain efek healing. Soalnya dia itu puasanya puasa beduk. Oh alah, nggak tahu ini Mang Uya siapa. Udah dulu lah. Terima kasih.